Oke, selamat datang kepada para peserta. Kami ucapkan sudah pukul 18 rupanya, Pak Kris dan para narasumber yang lain. Kita akan mulai saja acara webinar kita pada malam hari ini. Sambil menunggu kehadiran Bapak Rektor dari Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Didi Suharyanto, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, adik-adik mahasiswa. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Ada Bapak Kris Biantoro dari Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Selamat sore, selamat malam Pak Kris. Selamat malam Mbak Tami. Oke, tetap semangat ya Pak Kris. Oh iya. Kemudian ada Ibu Hervan. Ibu Hervan Sustilawati, SH, SIPMM. Selamat malam, Bu Tami. Selamat malam, Ibu Ervan dari Kabid Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kemenko Kemaritiman. Dan ada Bapak Aden Hidayat yang tadi sudah hadir, tetapi mohon maaf karena beliau ada urusan mendadak. Jadi tidak bisa ikut secara live di sini, namun Bapak Aden Hidayat sudah membuat rekamannya, jadi akan tetap kita tampilkan. Ya baik, sambil menunggu kehadiran Bapak Rektor dari Universitas Bung Karno, kita akan buka saja. Kok gelap? Mohon maaf. Ya, ini Pak Rektor sudah menelpon saya. Ya, Pak Rektor, acara sedang kita mulai, Pak Rektor. Langsung gabung ya, Pak Rektor. Oke. Pak Rektor dari Universitas Bung Karno akan segera bergabung kepada kita. Wow, lumayan ya, banyak juga yang antusias pada acara hari ini. Selamat datang kepada para peserta. Saya ucapkan baik. Acara akan kita mulai. Sebelum itu saya akan memberikan tata tertib webinar kita pada malam hari ini. Ketika narasumber berbicara, saya mohon kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya. Oke. Narasumber akan berbicara selama 7 menit. Kemudian pada saat diskusi tanya jawab, peserta boleh memberikan pertanyaan melalui chat atau secara langsung dengan menyebutkan nama serta dari mana berasal. Baiklah, kita mulai saja acara webinar kita
pada malam hari ini dengan tema menggairahkan ekonomi kerakyatan dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, saya mohon dengan sangat kepada Habib Syakur Ali Mahdi selaku inisiator dari Gerakan Nurani Kebangsaan. Oh ya, selamat datang Bapak Rektor. Ya, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid untuk memberikan tausiah kebangsaan untuk kita semua. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah bergabung di dalam forum yang mulia ini, dan sebuah kehormatan saya bergabung bersama Bapak Rektor Universitas Bung Karno, Profesor Dr. Didik Suharyanto. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadiran para peserta yang antusias dalam kegiatan yang mulia ini. Perlu kita ketahui, saudara-saudara sekalian, negeri kita ini sedang dilanda musibah pandemi COVID-19. Ini adalah musibah yang tidak terduga. Musibah ini harus kita jalani dengan penuh kesabaran. Kita harus berbangga terlahir sebagai seorang Indonesia yang sejati, lebih tepatnya insan Indonesia yang sejati, dan terlahir sebagai insan Pancasila yang suci. Indonesia ada karena selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia kuat karena rakyatnya semangatnya begitu tinggi untuk gotong royong, solidaritas dalam keberagaman, menjaga NKRI. Itu adalah sebuah keistimewaan yang langsung datangnya dari Tuhan. Semasa menjalani musibah ini, seluruh rakyat Indonesia, alhamdulillah, benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada seluruh rakyat Indonesia. Kunci sebuah keberhasilan tidak luput dari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Anugerah Tuhan akan turun kepada kita semua. Kita harus yakin dan kita harus kuat. Semasa menjalani musibah ini, hanya Tuhan yang memberikan berkah kepada kita semua. Otomatis kita harus yakin bahwa pemerintah kita ini betul-betul berjuang untuk rakyat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kita harus sebagai insan yang utuh, sebagai insan Indonesia yang sejati dan insan Pancasila yang suci. Kita harus mengedepankan prasangka baik, prasangka yang betul-betul berharap di samping ikhtiar kita untuk mengatasi pandemi COVID-19, kita yakin bahwa segala sesuatunya Tuhan itu berkehendak. Itulah identitas kita sebagai Indonesia yang sejati. Kehendak Tuhan pasti kehendak yang terbaik.
Hanya kita harus menjalankan ikhtiar-ikhtiar untuk membebaskan kita dari musibah ini. Dengan ikhtiar yang positif, dengan ikhtiar yang betul-betul dalam keberagaman, maka otomatis kita didekatkan dalam kebaikan. Geliat ekonomi pasti akan tumbuh positif karena solidaritas dalam keberagaman kita jaga, persatuan kita jaga, NKRI pasti utuh. Maka dari itu, kita yakin pandemi COVID ini kita lalui dengan penuh kebebasan kita dalam berekspresi secara ekonomi, secara budaya, karena hati kita otomatis ada hati yang bersih untuk Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan dimenangkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga negeri kita ini dapat sempurna geliat ekonominya. Intinya, prasangka baik harus kita kedepankan, semangat berbangsa dan bernegara kita harus utamakan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Indah sekali tausiah kebangsaan yang telah diberikan oleh Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid kepada kita semua. Bahwa kita harus bangga terlahir sebagai bangsa Indonesia yang sejati dan Pancasila yang suci. Kehendak Tuhan pasti kehendak yang terbaik. Geliat ekonomi pasti akan tumbuh positif karena persatuan dan keutuhan NKRI selalu tetap kita jaga. Dan Pancasila keren sekali, Habib. Baiklah, kita lanjut kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Didi Suharyanto, SH.MH, Rektor dari Universitas Bung Karno. Kepada Bapak Dr. Didi Suharyanto, SH.MH, kami persilakan. Bapak Didi, mungkin mikrofonnya tolong dinyalakan, Bapak. Terlihat? Ya, baik Bapak Didi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita dapat bertemu melalui daring dalam keadaan sehat walafiat, meskipun di era pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga yang saya hormati para narasumber, itu Pak Kristiantoro, ya, Ketua Pengurus Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Kemudian Bapak Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Ervan, Division Head of Intellectual Property Dispute Economy Resolution. Kemudian Bapak Aden Hidayat,
selaku jurnalis, dan Mbak Utami selaku komisioner Nurani Kebangsaan yang juga sebagai moderator. Sebelumnya saya sangat berterima kasih dan bangga kepada khususnya sebagai penyelenggara. Nah, dalam pertemuan sore hari ini kita akan membahas sesuai tema yang ada, yaitu menggairahkan ekonomi kerakyatan di masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan tema, yaitu menggairahkan ekonomi, kalau kita lihat bahwa sekarang kondisi di Indonesia ini tidak lepas dari permasalahan yang terkait dengan pandemi COVID-19, khususnya terkait dengan ekonomi kerakyatan. Nah, di era pandemi COVID-19, ini yang paling bermasalah, yaitu tentang perekonomian, khususnya ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Ini yang terdampak yang terkait dengan COVID-19. Dampaknya yaitu ya sangat terasa ya, ada dua dampak itu. Yang pertama otomatis para pelaku ekonomi mikro, kecil, ya, menengah, ini berpengaruh, ya, ini otomatis karena konsumen mungkin juga berkurang, sehingga modalnya otomatis juga akan berpengaruh ya. Jadi ada ekonomi modalnya kecil juga berpengaruh karena perekonomian tidak lancar. Yang kedua ditambah dengan kondisi yang sebelumnya normal, bahwa di Indonesia ini ya para perekonomian rakyat ini ya masih sulit bersaing, khususnya di dalam era pasar bebas. Jadi itu. Jadi sudah perekonomian kita ini sudah semakin terjepit, khususnya ekonomi kerakyatan, ekonomi kecil ya. Jadi kondisi di era COVID-19 ini seperti itu. Nah, tentunya ekonomi kerakyatan sebenarnya sebelum era COVID ini memang merupakan tulang punggung ya masyarakat. Itu terkait dengan bagaimana bisa adanya pemerataan perekonomian, jadi peningkatan pendapatan, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan mewujudkan stabilitas nasional. Nah, ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Tetapi sekarang terdampak COVID ya. Dampak COVID-19 ini yang terus berkepanjangan. Nah, ini perlu upaya bagaimana di era COVID-19 ini bisa bangkit seperti itu. Nah, sehingga permasalahan, ya, ada permasalahan di dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia ya, kita ini di masa pandemi COVID ini nampak ya, jadi istilahnya masalah keterbatasan modal ya, ini yang merupakan masalah yang sebelum COVID, tetapi setelah COVID ini sangat berpengaruh, modal berpengaruh, sirkulasi ekonominya pun tidak lancar ya, terganggu seperti itu. Kemudian iklim usaha ya, iklim usaha ini yang juga semakin tidak optimal. Nah, ini yang menyulitkan ya di masa COVID-19 seperti itu. Nah, tentunya ini sebagai tanggung jawab kita bersama sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan masalah ekonomi perekonomian rakyat ini, ya, baik ekonomi mikro, kecil, dan usaha menengah.
Bahkan yang di era normal aja sulit bersaing, apalagi di era COVID-19. Sehingga masalahnya ini semakin kompleks seperti itu. Nah ini di era COVID ya, memang berpengaruh ya, khususnya di ekonomi kerakyatan kita, ya, seperti pedagang kaki lima ya, kemudian tentang jasa konsumsi ya, dan seterusnya ini tetap mengalami permasalahan di era COVID ini. Nah tentunya permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan. Jadi harus ada solusi seperti itu. Solusi memang di dalam era COVID ini bagaimana ada ekonomi yang kreatif seperti itu. Tetapi di era COVID, nah ini ekonomi kreatif kalau kondisi COVID pun persaingannya juga masih sulit ya, karena sudah kondisi COVID, persaingan pasar bebas yang sangat luar biasa ini ya tetap berpengaruh seperti ini. Yang ini memang harus dicarikan solusi ya seperti itu. Nah tentunya yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk ekonomi kerakyatan kita di masa pandemi COVID, ya, supaya bergairah itu ya tentunya tidak lepas dari aturan ya, dari kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jadi kebijakan-kebijakan secara hukum, nah ini penting. Bagaimana aturan-aturan di era COVID ini ya harus lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan, ya, baik usaha mikro, kecil, dan usaha menengah. Tanpa aturan yang berpihak kepada ekonomi rakyat kecil, ini jelas tetap akan mengalami kesulitan. Karena apa? Aturan-aturan yang ada ini tidak terlepas dari aturan-aturan internasional. Jadi ada hukum internasional, hukum perdagangan seperti itu. Nah, hukum perdagangan ini di era kini ya, di Indonesia ini sebenarnya ada dasar hukumnya. Gitu. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 ayat 1 misalnya, itu bagaimana perekonomian kita itu untuk kepentingan rakyat, supaya ada kemakmuran ya, untuk kepentingan bersama seperti itu. Nah, itu sehingga aturan pun harus mengacu seperti itu. Sehingga kalau itu tidak, maka tetap akan kesulitan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ya memang bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan, ya kita melakukan kreativitas. Tetapi kalau kebijakannya ini tidak berpihak kepada ekonomi kerakyatan, ini akan mengalami kesulitan ya, seperti itu. Jadi di era COVID ini kita harus bikin ya aturan ya, itu baik secara nasional maupun di tingkat provinsi daerah, itu ada aturan yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Itu harus ada aturan baru seperti itu, karena memang kemarin ada undang-undang ya, jadi ada undang-undang tentang UMKM ya, jadi ada undang-undang tentang UMKM itu kemarin kurang maksimal ya, dalam kondisi yang normal aja masih tidak ada perlindungan ya. Jadi Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2008 itu tentang undang-undang UMKM ya, itu pun merasa kurang terlindungi ya, khususnya ekonomi mikro, kemudian usaha kecil dan menengah ya. Apalagi di era COVID. Nah, ini belum ada aturan yang mengatur terkait dengan ekonomi kerakyatan. Ini harus dibikin ya. Kalau undang-undang bikinnya lama ya buat ya keputusan-keputusan presiden, ya, kemudian peraturan-peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan wali kota dan bupati ya, sehingga
sehingga tetap bisa hidup yang namanya ekonomi kerakyatan di Indonesia. Seperti itu, kalau nggak ada aturan, wah ini ekonomi kerakyatan kita itu sudah terjepit dua kekuatan. Yang pertama itu bahwa kondisi COVID ya sudah usaha kerakyatan ekonomi usahanya modalnya terbatas, kena kondisi COVID, usahanya sudah tidak bisa bersirkulasi dengan baik, itu ekonomi pasti turun, ekonomi kerakyatan. Kemudian ditunjang lagi ya dengan persaingan di pasar bebas ini, sehingga semakin terjepitlah yang namanya ekonomi kerakyatan kita ini. Ya bagaimana untuk menggairahkan, ya perlu kebijakan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan seperti itu. Nah, itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan tema menggairahkan ekonomi kerakyatan di masa pandemi COVID-19. Mungkin nanti bisa berkembang, Mbak Utami. Mungkin itu prakata saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Utami. Baik, terima kasih Bapak Didi, Bapak Rektor dari Universitas Bung Karno, bahwa ekonomi kerakyatan di era COVID-19 ini harus terus berupaya agar bisa bangkit. Dan sudah merupakan tanggung jawab kita bersama menangani perekonomian pada saat COVID-19. Jadi pesan yang luar biasa ya Pak untuk kita semua, mengajak kita untuk terus bangkit dan terus semangat. Kemudian Bapak Didi juga menyampaikan bahwa harus ada solusi di mana adanya ekonomi yang kreatif dalam masa pandemi COVID-19. Dan juga kita tidak boleh lepas dari aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Baik, terima kasih Bapak Didi. Selanjutnya, yang kita tunggu-tunggu juga, narasumber yang luar biasa ini. Beliau juga merupakan sahabat saya, alumni angkatan pertama dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Ibu Ervan Susilawati, selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual dari Kemenko Kemaritiman. Kepada Ibu Ervan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara webinar pada malam minggu ini. Yang saya hormati Dr. Didi Suharyanto, Bapak Rektor, selamat malam Pak. Bapak Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid selaku inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Bung Kri, pengurus Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, dan juga Bung Aden, Pak Ibu Utami selaku moderator kita pada malam hari. Temanya adalah menggairahkan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang disampaikan oleh dua narasumber terdahulu yang sudah disampaikan oleh pakar-pakar. Saya hanya menyampaikan sedikit tambahan saja, di mana saya mencoba mengutip dari artikel yang telah tayang di kompas.com dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Masa Pandemi 8 Negara Indonesia Paling Tinggi. Penulisnya adalah Muntia Fauziah. Editornya adalah Erlangga. Di mana disebutkan kita semua pada saat ini mengalami akibat dari pandemi virus corona COVID-19. Perekonomian negara-negara di dunia saat ini tengah berada dalam tekanan COVID. Bahkan menurut Bank Dunia, perekonomian dunia sepanjang tahun ini bakal mengalami resesi terburuk sejak Perang Dunia.
Bank Dunia memprediksi hingga akhir tahun nanti, produk domestik bruto PDB global akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 5,2% tahun ini. Akibat aktivitas perekonomian negara maju diprediksi bakal tertekan hingga 7%. Seiring dengan pukulan yang terjadi, baik dari sisi permintaan, penawaran, perdagangan, hingga pasar keuangan. Meskipun demikian, hasil dari BPS pada awal bulan lalu menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 2,97%. Lebih rendah jika dibandingkan dengan yang sebesar 4,97%. Dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun lalu, yaitu sebesar 5,07%. Di tahun 2020 ini terdapat perubahan tren. Perubahan tren ini akibat adanya pandemi COVID dan perekonomian menurun, yaitu berubahnya segala sesuatu dari offline menjadi online, di mana setiap orang dituntut untuk terus berinovasi, membuat suatu kreativitas yang tadinya itu berdagang secara offline dengan mempunyai sebuah toko atau menyewa toko atau bisnis rumahan secara fisik. Namun dengan adanya pandemi COVID, di mana kita harus selalu menjaga social distancing dan juga harus memakai protokol kesehatan, maka kontak fisik di mana tadinya terjadi jual belinya itu di pasar antara penjual dan pembeli, maka ini berubah menjadi online. Hal ini didukung dengan adanya banyak platform e-commerce dan juga marketplace. Dengan adanya dukungan tersebut, maka setiap orang yang mempunyai inovasi, kreativitas, itu bisa memasarkan produknya dari Sabang sampai Merauke hanya pada tempatnya mereka tanpa harus mempunyai toko yang membutuhkan biaya. Inovasi dan kreativitas di zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang ada, dan juga kita lihat kenyataan sekarang banyak milenial kita yang banyak inovasi dan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk ataupun suatu usaha yang memang dia sesuatu yang baru. Inovasi tersebut ada sesuatu yang baru dan berkualitas. Inovasi-inovasi dan kreativitas yang berkualitas tersebut harus dilindungi. Jangan sampai ditiru, dijiplak, atau bahkan dibajak oleh orang lain. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah berupa nilai ekonomi dari inovasi dan kreativitas yang tinggi dapat diwujudkan melalui kepemilikan hak kekayaan intelektual. Sesuai dengan nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization. Adapun manfaat dari perlindungan KI ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum kan semakin menambah kepercayaan diri kita bahwa inovasi, kreativitas yang kita hasilkan itu dilindungi oleh hukum tanpa adanya rasa takut akan ditiru. Sekarang kan modelnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, dan juga memberikan nilai tambah keekonomian. Yang tadinya produk yang kita hanya brand-brand label, sekarang kan banyak juga digital. Setiap orang itu bisa membuat labelnya sendiri-sendiri tanpa mendaftarkan kekayaan intelektualnya kepada Dijen KI Kemenkumham. Jadi dengan adanya nilai tambah, nanti dengan memberikan perlindungan kepada KI,
maka akan meningkatkan, secara otomatis meningkatkan nilai jualnya. Yang tadinya dijual 5.000, bisa 50.000. Di tengah pandemi COVID-19, untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual suatu inovasi produk, pemerintah secara bersama-sama bergandengan tangan. Dalam hal ini leading sektornya adalah DJKI Kemenkumham, di mana mereka membuat layanan virtual, loket virtual, yang nanti bisa dibuka di https://loketvirtual.dkip.go.id. Sebenarnya saya membuat share screen ya. Mungkin nanti dari pihak panitia bisa menambahkan share screen-nya atau nanti bisa dikirim. Nah, layanan virtual yang dilakukan oleh DJKI ini untuk membantu seluruh masyarakat yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya tanpa harus birokrasi yang lama dan bertele-tele dengan memangkas yang tadinya harus datang langsung ke loket DJKI, tetapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, adanya internet, maka bisa mendaftarkan secara loket virtual. Gerakan ini sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, seiring dengan arahan dari Bapak Presiden Jokowi, di mana Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah di-launching oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 14 Mei 2020 kemarin. Tujuan daripada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu untuk mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, memperbaiki daya beli masyarakat, dan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi, termasuk pengembangan UMKM, serta menumbuhkan rasa dan produk lokal bagi konsumen Indonesia. Kementerian-kementerian lain, seluruh kementerian dan lembaga ini ikut serta di dalamnya. Misalnya adalah Kementerian Pariwisata, mereka juga melakukan suatu bentuk fasilitas kekayaan intelektual dengan buat suatu kegiatan di 7 kota dan 115 kegiatan untuk sosialisasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Nah, Jumat kemarin tanggal 17 Juli 2020, itu ada suatu semacam kolaborasi antara DKI Kemenkumham dengan Kementerian Koperasi dan UKM, di mana DKI Kemenkumham itu memberikan sebanyak 118 hak merek UMKM kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, melalui webinar ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi akan pentingnya perlindungan terhadap inovasi kreativitas yang kita hasilkan untuk survive di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, mari kita semua sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk inovasi kreativitas dari hasil produk yang kita hasilkan tersebut agar tidak ditiru, dijiplak, dan juga dibajak. Demikian tambahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Kita jadi tahu, jika kita memiliki suatu produk, inovasi, kreativitas yang berkualitas, maka tidak ada salahnya dan wajib harus kita daftarkan merek kita melalui kekayaan intelektual. Luar biasa sekali Ibu Ervan. Terima kasih. Baiklah, bagi teman-teman yang sudah bergabung, kami mohon untuk mensubscribe
atau memberikan like-nya pada YouTube yang hari ini kita tayangkan juga secara live acara webinar kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Untuk narasumber yang berikutnya, sebetulnya ini pemerhati media yang keren banget, Bapak Aden Hidayat. Namun beliau mohon maaf tidak bisa hadir karena ada urusan mendadak. Tetapi kita sudah tetapi beliau memberikan rekaman video untuk dibagikan kepada kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak tayangan video dari Bapak Aden Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya bisa mengisi webinar dengan tema UMKM membangkitkan gairah UMKM di tengah pandemi. Tentu bicara soal pandemi corona saat ini memang semua sektor merasakan dampaknya. Nah, tentu kita bisa lihat sekarang setelah ditetapkan oleh pemerintah ya masing-masing provinsi, misalkan kembali videonya karena tadi suara dari video Bapak Aden Hidayat belum terdengar. Apakah sudah bisa? Baik, mari kita lihat tayangan video dari Bapak Aden Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya bisa mengisi webinar dengan tema UMKM membangkitkan gairah UMKM di tengah pandemi. Tentu bicara soal pandemi corona saat ini memang semua sektor merasakan dampaknya. Nah, tentu kita bisa lihat sekarang setelah ditetapkan oleh pemerintah ya masing-masing provinsi, misalkan DKI Jakarta dengan PSBB-nya, kemudian juga berlanjut ke Jawa Barat, ya, kemudian Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur, dan daerah lain. Tentu ini yang kemudian berimbas juga kepada semua sektor. Nah, tentu sektor ini yang kemudian salah satunya adalah UMKM. Nah, UMKM sendiri sebenarnya sebuah bisa dikatakan dasar perekonomian dari bangsa Indonesia. Nah, tentunya bagaimana kemudian UMKM ini? Nampaknya kita masih harus menunggu ya. Bapak Krisbiantoro. Ya. Oke, Bapak Krisbiantoro, sambil kita menunggu rekaman dari Bapak Aden Hidayat, suaranya ini kan belum bisa terdengar. Apakah bisa dari Bapak Krisbiantoro selaku Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun menampilkan video dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun? Baik, terima kasih moderator. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Sambil mungkin nanti menunggu dari tim teknis untuk menampilkan videonya Pak Aden Hidayat ya, selaku jurnalis pemerhati media. Saya coba mengisi dulu waktu. Yang saya hormati Abah Habib Ali selaku salah satu narasumber. Terima kasih, satu kehormatan bisa hadir di kalau boleh saya bilang padepokannya Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, tempat di mana kita mendidik atau menggembleng para calon-calon wirausahawan yang latar belakangnya mungkin
lain dari yang lain, nanti saya akan singgung dalam presentasi saya sedikit. Kemudian terima kasih juga yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Didi SHMH, terima kasih sudah bergabung, dan juga Ibu Ervan Susilawati, terima kasih, dan juga seluruh teman-teman khususnya yang bergabung dalam acara webinar sore ini. Ada banyak latar belakang di sini. Ada mahasiswa, ada umum dan lain sebagainya ya. Untuk teman-teman mahasiswa, selamat bergabung ya, baik yang mahasiswa Universitas Bung Karno maupun mahasiswa universitas lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari diskusi ini. Dan kembali pada tema, diskusi ini sangat relevan ya dengan situasi hari ini. Kenapa kita mengambil tema ekonomi kerakyatan? Karena memang COVID-19 ini semacam menjadi lonceng bagi kita semua betapa rapuhnya ekonomi kita, betapa rapuhnya sistem kesehatan kita, betapa rapuhnya akses atas keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil, dan betapa rapuhnya tatanan kehidupan. Bayangkan di abad 21 yang harusnya kita sudah bicara serba digital, kita masih diajarkan bagaimana mencuci tangan yang benar. Ini kan sesuatu yang kembali pada basic yang realitanya, kenyataannya hal yang sangat mendasar, yaitu ekonomi juga turut terdampak. Nah, ekonomi kerakyatan itu satu hal yang saya pikir sampai sangat relevan dan masih relevan didiskusikan dalam momentum atau situasi apapun sampai hari ini ya. Mengingat pada tahun 98 ekonomi kerakyatan ketika krisis pada waktu itu, UMKM adalah sektor yang paling berjasa menyelamatkan ekonomi pada waktu itu. Nah, diskusi kali ini kita coba menggairahkan kembali apa itu ekonomi kerakyatan dan kenapa penting untuk didiskusikan. Nah, dalam hal ini saya coba berbicara dalam kapasitas saya sebagai kalau saya boleh bilang aktivis kewirausahaan sosial ya, atau aktivis ekonomi kerakyatan. Yang kebetulan background saya sebenarnya juga dosen di Universitas Bung Karno. Ada beberapa mahasiswa saya yang bergabung. Terima kasih di sini. Kita diskusi sedikit melebar, tidak terlalu saklek pada teori hukum, tapi kita diskusi pada hal yang sifatnya lebih luas, yaitu soal kelangsungan hidup bangsa dan negara, khususnya ekonomi masyarakat. Nah, saya memperkenalkan sedikit Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Ini yayasan yang sebenarnya belum lama berdiri. Ini berdiri tahun 2014, yang didirikan pada waktu itu untuk menjawab tantangan problem-problem kebangsaan. Nah, salah satunya adalah persoalan kesejahteraan, persoalan ekonomi masyarakat. Nah, dalam menjawab persoalan tersebut, kita di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun coba menawarkan beberapa solusi ya, diantaranya pelatihan-pelatihan untuk masyarakat kecil, masyarakat yang secara daya saing tentu mereka lemah. Karena apa? Karena latar belakang mereka itu yang kami didik di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, ada yang berasal dari mantan warga binaan atau bahasanya warga pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada pengangguran, ada pemuda putus sekolah, korban PHK, ibu rumah tangga, single parent, mereka yang prasejahtera, miskin, dan penyandang disabilitas. Nah, kami mencoba memberdayakan mereka karena di Indonesia ini kan kita sedang dilanda bonus demografi ya. Dan bonus demografi itu saat ini, apalagi dihantam oleh COVID-19 ini, tidak banyak dari mereka yang bisa bekerja di sektor formal. Apalagi dengan latar belakang seperti itu, tentu akan sangat sulit bersaing
Dan kalau tadi Abah sudah menyinggung, kita komponen bangsa bersinergi untuk membangun bangsa ini, ya saya sepakat bahwa untuk membangun ekonomi kerakyatan ini semua stakeholder harus bergandengan tangan. Bergandengan tangan fisik, kan ini COVID-19 nggak mungkin ya. Jadi bergandengan dalam konteks saling mendukung. Nah, pemerintah tentu juga harus hadir. Pemerintah, sektor perbankan, kemudian tadi ada kementerian yang diwakili oleh, bukan diwakili, kementerian yang punya concern terhadap hak kekayaan intelektual, merek, hak cipta, dan lain sebagainya. Kemudian ada sektor pemerintah daerah, khususnya misalkan di DKI Jakarta yang sedang concern untuk mendorong entrepreneurship dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus digairahkan. Saya ambil contoh misalnya di Kanada itu, saya banyak baca literatur, pemerintah mereka membuat affirmative action untuk melindungi, mendukung, dan mengawal sektor ekonomi kerakyatan dengan membuat perbankan khusus yang memiliki skema-skema kredit yang lunak. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya menstimulan adanya kewirausahaan sosial. Nah, yang coba kita kembangkan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun yang kebetulan saya pimpin, di sela-sela saya menjadi dosen, itu kebetulan kita mengembangkan kewirausahaan yang bisa dijalankan dengan mudah, cepat, dan memiliki prospek secara ekonomi. Apa saja itu? Kita mengembangkan misalnya kelas kewirausahaan untuk memasak aneka makanan ya. Ini pesertanya dari, ini muncul ya di screen ya, Mbak Tami ya? Oke, ada kelas kewirausahaan, itu kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa CSR, salah satunya dari Titan Baking, itu sebuah toko kue yang memiliki banyak branch atau cabang. Mereka memberikan CSR-nya untuk mendidik ibu-ibu rumah tangga yang berasal dari kelompok prasejahtera, kelompok rentan miskin dan lain sebagainya tadi, yang mereka diajarkan untuk bagaimana berwirausaha memasak. Ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan alumninya sudah sangat luar biasa ya. Mereka ada yang menjadi pedagang di rumah, menitipkan makanannya di warung-warung, berdagang kaki lima dan lain sebagainya, yang jika dibandingkan dengan latar belakang mereka sebelumnya, itu mereka bergantung kepada suami, kemudian tidak bekerja cuci gosok, yang itu pun sifatnya tidak menentu ya, tergantung siapa yang menggunakan jasa mereka. Dan kami bersyukur di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun yang kebetulan saya pimpin, tidak sedikit dari mereka yang sudah mandiri. Ada ibu-ibu ya, katakanlah Ibu Sri di daerah Jakarta Selatan yang kami didik, yang kami latih, itu yang tadinya mencuci gosok tidak menentu penghasilannya, sekarang sudah bisa menghasilkan donat ya, yang nilainya itu per hari dia bisa meraih keuntungan 100 sampai 200 ribu yang ini ya. Nah, kebetulan ada juga pelatihan lain yang kami kembangkan, yaitu pelatihan barber ya. Jadi kalau saya coba bicara dari sektor yang konkret ya, sektor yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita juga mengembangkan pelatihan barber, pesertanya ada dari warga binaan Balai Pemasyarakatan, tukang ojek pengkolan, kemudian pengangguran dan lain sebagainya. Jadi salah satu contohnya pelatihan barber yang kita lakukan, dan ini sudah berjalan 2 tahun, alumninya beberapa sudah mandiri membuka usaha. Ini beberapa contohnya. Ini Pak Ahmad Sani sebelumnya adalah korban PHK sopir di masa pandemi COVID ini, karena tidak mungkin lagi bekerja, dia ikut pelatihan dan sekarang sudah membuka barber di rumahnya. Dan ada Mas Hermanto, ini kita percaya untuk menjadi asisten pelatih, yang tadinya dia tidak punya pekerjaan yang jelas. Kemudian dia sekarang Inspirasi Indonesia Membangun. Banyak orang-orang seperti saya yang coba kita dorong, kita kembangkan agar masyarakat kecil ini hanya untuk maju, berkembang, dan mempengaruhi sosial di sekitarnya supaya masyarakat seperti mereka itu bisa berkembang. Dan ujungnya ini akan mendorong
Nah, selain barber, kita juga mengembangkan drone. Ini terakhir kita laksanakan di Balai Pemasyarakatan di belakang LP Salemba. Pesertanya rata-rata ex warga binaan. Mereka kita ajarkan bagaimana membuat sablon pakaian yang setelah pelatihan selama kurang lebih 3-4 hari, mereka kemudian bisa menjadi pelaku-pelaku wirausaha kecil di bidang sablon pakaian. Dan ada beberapa dari mereka yang sudah praktik ya. Kemudian ada pelatihan cuci servis AC. Ini juga dilatih oleh pelatih profesional. Mereka sudah beberapa bekerja, dan kita juga coba carikan solusi agar mereka bisa berwirausaha dengan kita bekali freon, kita kasih tangga, kita kasih kompresor ya seadanya ya, untuk mereka bisa. Dan kami bersyukur mereka sudah bisa membersihkan AC-AC rumahan yang bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka. Nah, itu beberapa model pelatihan yang kita kembangkan. Kenapa sih kita soalan yang seperti itu? Karena bagi kami sektor ekonomi kerakyatan atau kewirausahaan sosial ini ya, ini adalah kunci dari kemajuan sebuah bangsa. Pak Jokowi di tahun 2018 pernah mengatakan di sini bahwa di Indonesia itu hanya 3,1% yang berwirausaha. Idealnya sebuah bangsa itu harus 14% dari penduduknya menjadi wirausahawan baru bisa maju. Kalau Indonesia itu 260 juta, berarti untuk menuju 14% paling tidak dibutuhkan sekitar 40 juta penduduk untuk menjadi wirausaha. Nah, ini kenapa tidak bisa tercapai? Persoalannya banyak. Salah satunya adalah bagaimana dukungan negara, bagaimana kehadiran negara, bagaimana swasta merespon. Ya, karena kami di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun itu mencoba mempertemukan antara katakanlah donatur ya. Donatur itu ada banyak, ada CSR perusahaan, ada individu, ada filantropi dan lain sebagainya, agar mereka kedermawanannya ya dalam bentuk donasi uang, barang dan lain sebagainya itu bisa memberikan dukungan real kepada masyarakat kecil tadi itu. Ini filosofi yang sama dikembangkan oleh salah satu perusahaan transportasi online ya, Gojek, katakanlah saya sebut merek nggak apa-apa ya. Mereka mengembangkan ekonomi kreatif dengan mempertemukan antara tukang ojek yang susah mencari penumpang dengan penumpang yang susah mencari tukang ojek. Akhirnya dipertemukan melalui teknologi Gojek. Nah, kami mencoba mengambil juga spirit itu agar bagaimana mempertemukan masyarakat kecil dengan para dermawan atau orang-orang yang kita anggap mampu untuk mendukung. Karena jelas pembinaan seperti ini nggak mungkin kita hanya bisa memberikan doa atau mungkin support kata-kata, tapi kita harus memberikan tindakan real berupa mempertemukan mereka yang mau membantu dengan yang dibantu supaya makin banyak masyarakat kecil yang bisa berwirausaha, bisa berdaya saing, bisa berdagang dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan ini sebenarnya inline atau sejalan dengan apa yang sekarang Pak Jokowi di tahun 2017 pernah katakan pembangunan berkelanjutan atau UN Sustainable Development Goals. Ini para mahasiswa, khususnya mahasiswa hak asasi yang belajar HAM, itu pasti familiar ya dengan istilah UN Sustainable Development Goals. Itu ada beberapa goals atau tujuan. Yang pertama itu menghapus kemiskinan, kemudian kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga itu masalah kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pekerjaan yang layak. Itu kurang lebih sebenarnya ada 17 poin, tapi saya ambil 8 saja plus poin yang ke-10 yang saya pikir relevan dengan Perpres peraturan presiden yang pernah disampaikan Pak Jokowi agar kita arah bangsa ini disesuaikan dengan pembangunan berkelanjutan atau MDGs. Nah, MDGs sudah dianggap selesai di tahun 2015. Di tahun 2015 menuju ke tahun 2030, nah, kita dihadapkan pada SDGs sustainable, jadi keberlanjutan dari Millennium Development Goals tadi.
Yaitu berupa apa? Berupa penghapusan kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya dan kawan-kawan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun itu lakukan, itu mencoba mengisi ruang-ruang kecil tadi ya, karena kapasitas kita kan tidak banyak. Kita coba mengisi ruang-ruang kecil tadi untuk bisa membantu ya, membantu bangsa ini, bukan membantu pemerintah ya, membantu bangsa, karena pemerintah juga harus membantu bangsa ini agar apa? Agar masyarakat ex-warga binaan, pengangguran, korban PHK dan lain sebagainya itu memiliki daya saing, bisa maju, dan akhirnya kalau mereka maju, bangsa ini juga pasti maju. Nah, saya senang sekali nanti kalau Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya di sini atau mungkin dari masyarakat umum yang ada di webinar ini nanti bisa berkunjung di yayasan kami di daerah itu dekat Polres Jakarta Selatan. Ya, kalau mahasiswa UPK yang kuliah di Samratulangi, Walter Mongonsigi, maksud saya itu dekat sekali. Nah, di kantor yayasan kita itu kebetulan kita mengembangkan ada kafe pelatihan itu para baristanya itu kebetulan memiliki latar belakang yang saya sebutkan tadi. Nah, saya ambil contoh misalkan, ini saya bukan promo dagangan ya, tapi saya coba. Nah, ini adalah salah satu kopi yang dikemas oleh teman-teman barista di sini. Mereka labeli kopi ini dengan kopi inspirasi, karena memang gerakan kita adalah gerakan untuk menginspirasi bangsa sebenarnya tadi yang Abah Habib Ali sampaikan. Bangsa ini terlalu besar, loh, kita kerjakan sendiri nggak mungkin, tapi dengan menginspirasi, maka banyak orang pasti akan terinspirasi dan harapannya akan saling mendukung ya, Beb ya. Nah, kopi inspirasi ini di kafe kopi inspirasi ya yang kita kembangkan itu mencoba menjual kopi, tapi keuntungannya bukan untuk semata-mata kesejahteraan baristanya, tapi untuk mendidik barista-barista baru, untuk membeli produk kopi-kopi untuk latihan mereka yang nanti setelah mengikuti pelatihan 5 hari, kemudian magang 2 bulan, kemudian pembinaan 2 bulan, setelah itu kita lepas untuk berwirausaha, mau dia buka gerobak, atau mau kerja di kafe, atau mau jualan kopi online, kita dukung semuanya. Nah, kalau teman-teman semuanya membeli kopi, misalnya suatu saat lewat di sini, berarti sudah berkontribusi untuk gerakan tadi itu, mendukung ekonomi kerakyatan. Itu saya juga beberapa kali di kelas mengajar mahasiswa saya ya, baik selama COVID maupun sebelum, saya walaupun mengajar hukum internasional, hukum HAM, dan juga hukum kebendaan perdata, saya selalu menyinggung ini sebenarnya hal yang sangat real yang bisa kita lakukan. Kalau saya menyebutnya kewirausahaan sosial ya, tapi sebenarnya itu sama dengan ekonomi kerakyatan. Kenapa kewirausahaan sosial? Karena kewirausahaan sosial itu dia menggabungkan antara profit dengan benefit. Jadi kalau kewirausahaan sosial yang kita kembangkan ini keuntungannya bukan hanya si owner, si barista, si pengurus yayasannya saja yang menikmati dengan bisa menjalankan program, tapi si penerima manfaat semakin banyak yang bisa dilatih. Karena terus terang aja kita agak sulit mengharapkan bantuan, misalkan katakanlah mohon maaf dana hibah dari pemerintah, atau kita ngajuin kredit ke bank untuk mendidik ex-warga binaan, itu jelas tidak mungkin. Maka kita harus kreatif. Seperti yang moderator tadi sampaikan, ekonomi kreatif yang sebenarnya menjadi jati diri dari pelatihan ini. Jadi kita menggabungkan antara benefit dengan profit. Nah, kalau hanya profit saja, tentu itu wirausaha biasa, pengusaha ya, itu pengusaha yang memang mencari untung, itu sah-sah saja. Yang benefitnya mereka rasakan, yang profitnya juga mereka rasakan. Tapi kalau yang kita kembangkan, profitnya dan benefitnya itu dirasakan oleh masyarakat banyak. Semakin banyak yang mendukung gerakan ini, maka semakin banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung tadi yang kita bisa latih. Semakin banyak mereka yang bisa wirausaha. Nah, itu yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah gerakan inspirasi untuk menginspirasi pemerintah, menginspirasi mahasiswa UBK, misalkan di forum ini, atau mahasiswa dari kampus lain, menginspirasi orang-orang milenial, anak-anak muda milenial untuk mendukung. Dukungannya berupa apa? Misalkan anak muda milenial bisa buat konten YouTube yang isinya mempromosikan pedagang-pedagang kecil di sekitarnya misalkan.
atau datang ke Kopi Inspirasi membeli kopi, saya pengen mendukung agar banyak warga binaan pengangguran semakin bisa dididik. Atau tadi ada apa, saya mau cukur di Barber Inspirasi yang dikembangkan oleh Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, supaya apa, kalau saya cukur di sana, saya bayar, dia bisa beli bedak, beli alat cukur, bisa makin banyak lagi yang dididik. Saya mau beli kue yang ibu-ibu yang tadi ada di foto tadi, di mana aja, saya pengen beli, supaya kalau saya beli kue dia bisa produksi lagi, dan si ibu yang buat kue tadi bisa beli tepung, beli sayur, dan lain sebagainya di pedagang-pedagang kecil di sekitarnya. Nah, kalau semua itu kita hubungkan, kita sambungkan menjadi mata rantai ekonomi kecil yang saling terkait, saling menguntungkan, maka maju bangsa ini. Jadi cita-citanya seperti itu. Saya coba meresapi apa yang pernah Bung Karno sampaikan, tentang Pak Rektor sampaikan, Mbak Tami, Bu Ervan, dan lain sebagainya tadi. Kita harus bergandengan tangan, harus saling mendukung. Mahasiswa juga seperti itu. Buatlah konten-konten kreatif daripada saling menghujat medsos, mendingan mempromosikan lingkungan sekitar. Ada usaha kecil apa saja yang bisa saya dorong. Atau saya pengen membuat wirausaha, tapi wirausaha kerajinan yang melibatkan masyarakat sekitar, atau eco village yang mendesain kampung menjadi wisata yang bisa dikunjungi, yang ekonominya bisa dirasakan masyarakat banyak. Atau karena mahasiswa buat klinik apa namanya, kewirausahaan sosial. Atau tadi Bu Ervan menyampaikan perlindungan paten merek. Mungkin pedagang kecil bingung, ini saya harus ngurusnya gimana? Mahasiswa hukum yang belajar hak kekayaan intelektual bisa menjembatani itu dengan membantu mengurus. Ayo Bu, ini harus ngisinya formnya online dan lain sebagainya. Nanti saya coba bantu. Sekaligus praktek. Nah, kurang lebih hal-hal yang seperti itu. Ayo kita bergerak, kita inspirasi masyarakat kebaikan ya, Beb ya. Jadi supaya bangsa ini maju, tidak justru malah energi kita habis untuk saling membenci dan lain sebagainya. Nah, ini yang coba kami tawarkan, yang coba saya yakin kok pasti banyak orang-orang yang juga memiliki kepedulian terhadap sesama yang coba saya sama kawan-kawan kembangkan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun ini, yaitu membantu sesama agar mereka bisa berwirausaha, punya daya saing, dan ujung-ujungnya adalah mereka juga bisa membantu saudara-saudara yang mengalami nasib seperti mereka. Ya, itu yang kami cita-citakan, ya, mudah-mudahan semakin banyak yang memiliki kepedulian seperti itu. Sementara dari saya cukup di situ, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Moderator. Silakan Mbak Tami. Ya, sebentar. Baik. Mohon maaf ada gangguan teknis sedikit para pemirsa. Keren banget ya pemaparan dari Bapak Kris Biantoro selaku Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Sesuai dengan namanya, Inspirasi Indonesia Membangun, memberikan inspirasi kepada kita semua, kepada ibu-ibu rumah tangga, kepada warga ex-binaan lapas, kepada anak-anak jalanan, kepada pelajar, mahasiswa, untuk terus berinovasi
terus berlatih dan berkarya sehingga menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Ya, ini buat saya sangat menarik karena dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun dapat membantu kita semua yang tadinya bingung, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus bagaimana, kemudian mendapatkan sumber inspirasi dari kita yang merasa belum bernilai, sehingga kita menjadi sesuatu yang bernilai. Dari kita bukan apa-apa, sehingga kita menjadi orang yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk perekonomian, untuk menambah perekonomian keluarga. Terima kasih Pak Kris. Semoga Pak Kris diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah membantu begitu banyak orang-orang di luar sana menjadi sukses, menjadi seseorang yang berkualitas. Baiklah, untuk Bapak Aden Hidayat, videonya akan kita tayangkan kembali kepada Mas Teknisi. Bagaimana Mas Teknisi? Oke ya, sudah siap ya? Oke, baik, kita tayangkan Bapak Aden Hidayat. Kita tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan ini saya bisa mengisi webinar tidak dengan tema UMKM membangkitkan gairah UMKM di tengah pandemi. Tentu bicara soal pandemi corona saat ini memang semua sektor merasakan dampaknya. Nah, tentu kita bisa lihat sekarang setelah ditetapkan oleh pemerintah ya masing-masing provinsi, misalkan DKI Jakarta dengan PSBB-nya, kemudian juga berlanjut ke Jawa Barat, ya, kemudian Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur, dan daerah lain. Tentu ini yang kemudian berimbas juga kepada semua sektor. Nah, tentu sektor ini yang kemudian salah satunya adalah UMKM. Nah, UMKM sendiri sebenarnya sebuah bisa dikatakan dasar perekonomian dari bangsa Indonesia. Nah, tentunya bagaimana kemudian kita bisa mencapai pandemi ini, bagaimana menggerakkan UMKM ini bisa kemudian terus survive, terus berjalan. Tentu mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja sebagai stimuli modal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena ada kesalahan teknis, mungkin nanti video Bapak Aden Hidayat akan kami tayangkan pada acara berikutnya saja. Mohon maaf, kami mohon maaf. Sebetulnya sangat disayangkan ya, tapi karena ada ada kesalahan teknis dari kami mohon maaf sekali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Silakan bagi kawan-kawan yang mau bertanya, bisa melalui chat atau langsung saja. Silakan. Silakan teman-teman mahasiswa ya, itu saya
mendorong teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa saya untuk bisa bertanya. Oke. Bagaimana? Oh, nampaknya belum ada yang bertanya ini. Sayang sekali loh. Ini keren banget acaranya. Bagaimana jika ingin bergabung dengan YIM atau Pak Kris? Pak Kris, bolehkah? Bolehkah saya selaku moderator bertanya, Pak Kris? Boleh, ini kebetulan ada yang kirim WA juga pertanyaan. Bentar. Ya. Bagaimana Pak Kris? Ya, sebenarnya kita memang sangat mendorong ya agar gerakan inspirasi yang kita inisiasi ini bisa didukung banyak pihak gitu, banyak kalangan. Dan kebetulan memang kita mengembangkan relawan-relawan yang tersebar di banyak tempat, baik itu mahasiswa, kemudian ahli kewirausahaan sosial atau kesejahteraan sosial yang sering menyumbangkan pikiran, kemudian waktu dan ilmunya dalam blueprint yang kami kembangkan. Kemarin kami berdiskusi juga dengan beberapa akademisi kesejahteraan sosial dari beberapa universitas, dan menyambung apa yang disampaikan Ibu Tami tadi, itu kita sangat senang gitu kalau ada banyak yang mau bergabung dalam konteks apapun ya, baik itu sebagai relawan, sebagai sebagai donatur atau apapun, atau sebagai pelatih, atau mau menyediakan kopi, atau mau membantu media sosial dan lain sebagainya. Kita sangat senang. Dari forum webinar ini kita pengen memperluas ruang dukungan, ruang silaturahmi, agar apa yang kami lakukan makin dikenal banyak orang dan bisa didukung, sekaligus mungkin kalau diduplikasi justru kami senang. Bukan berarti saya tidak setuju apa yang disampaikan Bu Irfan tadi ya soal duplikasi, tapi duplikasi yang saya maksud di sini adalah inspirasinya diduplikasi untuk komunitas lain gitu. Itu saya sangat mendukung, dan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun welcome ya, atau mempersilahkan siapapun yang mau datang, mau belajar, mau mendukung, mau riset. Bahkan ada banyak mahasiswa dan akademisi yang riset tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masuk kategori warga binaan, kemudian pengangguran dan lain sebagainya tadi itu. Kemudian sejauh mana prosesnya dan bagaimana achievement atau capaian yang dicapai itu seperti apa. Bahkan ada juga di tempat kami ini yang pengen membuat profil sosok-sosok yang terlibat dalam kewirausahaan sosial ini juga ada. Kemudian yang menggunakan tempat kami untuk foto prewedding juga ada juga sih. Tapi ya itu kan bagian dari atensi dari publik, itu yang kami harapkan. Dan yang kami hormati Bapak Rektor juga, mudah-mudahan saya berharap juga ini untuk alma mater tempat saya mengajar, siapa tahu dari binaan-binaan kami ini ya, yang ex warga binaan, yang juga kebetulan mereka rata-rata ada yang sampai SMU, dan beberapa kami sekolahkan juga ikut paket C. Siapa tahu bisa mendapatkan beasiswa di Universitas Bung Karno. Nanti Pak Rektor bisa respon harapan saya ini setelah ini gitu ya. Kami berharap sebenarnya agar siapa tahu ada barista kami yang bisa ikut menjadi beralma mater UBK atau belajar apapun lah, nanti tidak hanya di UBK, di tempat lain juga. Tapi karena saya kebetulan mengabdi di alma mater UBK, saya kemudian berpikir juga, oh ini banyak juga penerima manfaat yang kebetulan kami didik. Kemarin beberapa kita dorong untuk kejar paket C karena kita mau dorong mereka
agar punya sertifikasi profesi. Nah, sertifikasi profesi itu syaratnya harus minimum SMU. Nah, karena beberapa hanya lulus SMP, akhirnya kita sekolahkan dan mereka ikut Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Salah satunya Mas Saifullah yang tukang cukur tadi, sekarang sudah bersertifikasi profesi, yang tadinya cuma tukang ojek pengkolan, sekarang sudah punya aplikasi The Capster. Jadi barber panggilan, sekali nyukur 50.000, bayangkan. Sehari bisa 5, 7, sampai 10 orang yang dia cukur dengan APD, sarung tangan lengkap, standar protokol COVID yang dia lakukan. Yang tadinya tidak terbayang dalam hidupnya ya, profil Mas Saifullah ini pernah diangkat oleh Dai TV. Dia tidak membayangkan yang tadinya hanya tahu ilmu ngangkut penumpang, sekarang dia bisa jadi punya profesi, sertifikasi profesi, bisa jadi barber panggilan, bahkan dicari orang dengan peningkatan ekonomi yang luar biasa. Jadi kembali ke harapan atau pertanyaan Mbak Utami, welcome kami, silahkan. Mau datang apapun di yayasan ini, kita jadikan ini sebagai rumah bersama, gerakan inspirasi membangun ekonomi kerakyatan masyarakat Indonesia. Gitu. Itu tadi harapan saya, mungkin nanti Pak Rektor juga bisa menanggapi, Abah Habib Ali juga bisa, Ibu Ervan juga saya berharap, ya ini bincang-bincang santai juga ya, nggak harus menunggu pertanyaan, Bu Moderator, nanti bagaimana Ibu Ervan misalkan di kementerian bisa menyampaikan harapan-harapan ini agar kebijakan khususnya pendaftaran merek, paten atau hak kekayaan intelektual lainnya itu bisa diberikan affirmative action atau affirmative policy yang mempermudah masyarakat kecil untuk bisa mendaftarkan merek dagang mereka misalkan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita ulas juga di sini. Saya rasa sih seperti itu. Itu kelihatannya ada juga pertanyaan-pertanyaan di chat Mbak Utami. Ini bisa direspon setelah Pak Rektor dan narasumber lain. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kris Biantoro. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Empar Paradila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Beliau menanyakan bagaimana tentang NKRI yang sekarang dalam menghadapi pandemi COVID saat ini. Kalau boleh saya tahu, Ibu Empar ingin bertanya kepada narasumber yang mana ya? Mungkin semuanya gitu kayaknya. Oh iya. Atau mungkin semua saja ya kepada keempat narasumber kita untuk menjawabnya. Jadi dimulai dari Habib Ali Mahdi. Ya, Abah, kita panggil Abah saja ya biar lebih akrab terdengarnya. Jadi bagaimana nih, Bah, tentang NKRI yang sekarang dalam menghadapi pandemi COVID saat ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang unik tapi menarik. Betulnya pandemi COVID ini terjadi bukan kehendak manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini. Indonesia adalah negeri yang sebetulnya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam suasana pandemi COVID, Indonesia bisa survive dari segala penjuru. Artinya, rakyat Indonesia punya perasaan baik, prasangka baik kepada Tuhan. Tentunya Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia. Otomatis survive itu terjadi dengan positif. Bagi mereka yang tidak merasakan perbaikan itu, patut dipertanyakan hati nuraninya. Sebuah kebaikan dengan prasangka positif
itu akan menjadikan berkah Tuhan yang luar biasa. Secara prinsip, kita terlindungi karena kita percaya yakin di samping usaha kita untuk memperbaiki keadaan di masa pandemi COVID ini, kita percaya Tuhan itu sayang kepada kita. Ciri khas kita sebagai rakyat Indonesia adalah yang terlahir dalam keadaan yang penuh harap dalam kehidupan kebersamaan, yang penuh harap kepada Tuhan. Karena kita mengabdi kepada Tuhan, otomatis Tuhan memberikan keberkahan. Semua yang kita jalani, pasti Tuhan meridhoi kita. Dengan sendirinya, jalan keluar pandemi COVID itu akan berhasil. Akan kita temui jalan keluar yang terbaik, yaitu perbaikan ekonomi. Kuncinya satu, berprasangka baik dengan Tuhan dan berprasangka baik dengan siapa saja. Kita harus meningkatkan aktivitas kita, kreativitas kita untuk mencapai tujuan kita yang utama, peningkatan geliat ekonomi di masa pandemi COVID ini yang tadinya diramalkan susah. Karena kita bersahabat baik dengan Tuhan, otomatis Tuhan memberikan berkat dan rezekinya kepada kita dari hasil kreativitas kita. Seperti tadi yang dijabarkan, yang diterangkan oleh Mas Krispiantoro, itu begitu mulia sekali. Itu kunci sebagai insan Indonesia yang sejati, insan Pancasila yang suci, karena selalu mengedepankan prasangka baik kepada Tuhan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Habib Ali Mahdi menjawab, kuncinya kita harus berprasangka baik dan bersahabat baik dengan Tuhan. Luar biasa. Indah sekali. Baik, kita lanjut. Mungkin Bapak Rektor bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan Ibu Empar Paradila. Bapak Didi. Oke, Bapak Didi. Atau Ibu Ervan? Oh, Bapak Didi belum. Tolong di mikrofonnya dinyalakan, Bapak Didi. Bapak Didi. Suaranya belum terdengar ini, Bapak Didi. Ya. Atau Ibu Ervan. Mohon jawabannya dong, Bu Ervan. Baik, saya coba menambahkan sebagaimana yang tadi telah saya paparkan. Mohon bantuan kepada IT untuk dapat memaparkan bahan paparan yang tadi saya sudah sampaikan agar dapat sama-sama kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini, di mana ada penurunan perekonomian rakyat, mana ya? Screen, boleh nggak tolong untuk menampilkan share screen-nya?
Bagaimana? Tim IT bisa? Ya. Dari Dikau. Ya, di masa pandemi COVID saat ini, sebagaimana tadi saya sudah ungkapkan, menurut BPS, pada awal bulan lalu, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 27%. Hal ini membuktikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu berusaha untuk tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Hal ini juga seiring dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam Gernas Bangga Buatan Indonesia yang telah di-launching pada tanggal 14 Mei 2020. Lalu seluruh kementerian lembaga itu bersama-sama menggandeng untuk melindungi, memberikan perlindungan kepada UMKM, industri kreatif, terhadap produk inovasi, kreativitas yang dihasilkan. Dalam hal ini dengan memberikan perlindungan kekayaan intelektual dimotori oleh Ditjen Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham dengan membuka layanan loket virtual sehingga bisa didaftarkan secara online. Kita juga di luar dugaan kita bahwa di masa pandemi ini ternyata loket virtual tersebut sangat bermanfaat. Ini membuktikan dan dibuktikan oleh tim DJKI bahwa yang pendaftaran kekayaan intelektualnya secara virtual itu meningkat dan menaikkan PNBP dari Ditjen KI Kemenkumham. Hal ini juga terus digandeng oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang kemarin pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 itu secara langsung diberikan oleh DJKI Kemenkumham sebanyak 118 hak merek UMKM dari DJKI Kemenkumham kepada Kementerian UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini membuktikan adanya sinergitas untuk sama-sama membantu seluruh elemen lapisan masyarakat untuk tetap survive, mendorong perekonomian kerakyatan. Demikian Ibu Tami. Baik, Ibu Ervan, terima kasih penjelasannya, sangat jelas sekali ya, bahwa kita memang perlu, jika kita memiliki produk, kita wajib mendaftarkan merek kita agar tidak dibajak oleh orang lain. Baik, Bapak Rektor, nampaknya sudah siap ya Pak ya, untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu M. Parparadila, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, tentang bagaimana tentang NKRI yang sekarang dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kepada Bapak Rektor, kami persilahkan. Pak Tami, ya pertanyaan dari Ibu M. Parparadila, bagaimana NKRI menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya dalam menghadapi COVID-19 ini yang juga terkena imbasnya khususnya Indonesia. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia dalam sektor ekonomi kerakyatan. Jadi yang namanya ekonomi kerakyatan itu bagaimana kita menerapkan ekonomi mandiri. Ya. Ekonomi mandiri itu kan berdiri di atas kaki sendiri. Nah, seperti itu. Cuman lawannya ini kan liberalisasi ekonomi. Seperti itu. Nah, bagaimana di NKRI ini tetap solid untuk mengembangkan ekonomi yang berdikari itu. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan perekonomian kerakyatan.
Nah, tadi sudah disampaikan ada pelatihan-pelatihan, nah ini memang penting. Jadi pelatihan-pelatihan tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari ya NGO-NGO yang juga bisa membantu meningkatkan sumber daya manusianya dalam pertumbuhan ekonomi seperti itu. Dan ini harus didukung oleh di seluruh wilayah geografi Indonesia seperti itu. Nah, ini SDM yang paling penting seperti itu. Nah, kemudian kalau SDM-nya bagus, otomatis kan meningkatkan produktivitas dalam perekonomian kerakyatan. Nah, yang sekarang kan produktivitasnya ini yang hari-hari biasanya normal aja produktivitas yang ini sulit bersaing ya. Mungkin produktivitasnya rendah, ini harus ditingkatkan, apalagi di era COVID yang seperti ini. Nah, ini perlu ini. Jadi ekonomi kemandiriannya ini yang perlu didorong ya, seperti itu. Sehingga dalam perekonomian kerakyatan itu modal dikembangkan oleh para pengusahanya sendiri ya, pengusaha ekonomi kerakyatan ini. Jadi sedikit-sedikit semakin berkembang sehingga bisa bersaing dengan ekonomi yang lebih besar ya, seperti itu. Nah, sekarang di era liberalisasi ekonomi, nampaknya ekonomi kerakyatan susah untuk bersaing ya, gitu. Nah, ini yang perlu terus ditingkatkan seperti itu. Nah, di era yang COVID pandemi ini, nah ini perlu kebijakan publik yang transparan, yang akuntabel dan berkeadilan, khususnya yang berpihak kepada pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan seperti ini. Karena ekonomi kerakyatan ini kan usahanya modalnya juga rendah gitu, tapi persaingan sangat ketat dengan ekonomi yang ekonomi pasar itu mengalami kesulitan. Nah, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat inilah sebenarnya yang penting sehingga dapat bersaing dengan ekonomi yang berkapital besar seperti itu. Nah, ini kalau tidak diikuti dengan kebijakan dari pemerintah tingkat kabupaten sampai nasional, nah ini mengalami kesulitan. Apalagi di era COVID ke-19 ini seperti itu. Nah, ini yang harus mendapatkan perhatian karena ekonomi kerakyatan ini merupakan tulang punggung ya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi nasional ini harus ditunjang dengan ekonomi kerakyatan. Bagaimana mau menunjang ekonomi nasional tapi kalau sudah kalah dengan ekonomi para pemodal-pemodal yang besar. Nah, sehingga untuk menumbuhkan dan menggairahkan ekonomi kerakyatan di masa pandemi ini, ya, harus dibuat aturan yang sekarang ini ya, di era pandemi ya, ini untuk memperkuat NKRI kita khususnya dalam perekonomian kerakyatan yang mampu mempertahankan hidup di era COVID yang terus berkepanjangan ini. Jadi, nah ini belum ada yang mengatur tentang ekonomi kerakyatan ya, nah, terutama di sektor-sektor produksi ya, kemudian di sektor jasa barang dan konsumsi yang usahanya masih mikro, usaha kecil maupun menengah. Ini yang perlu kebijakan yang melindungi. Jadi kebijakan yang melindungi para ekonomi kecil dan mampu mengembangkan perekonomian di era COVID. Sehingga posisi ekonomi kita ini tetap stabil ya di NKRI, di negara Indonesia ini. Mudah-mudahan terus bangkit ekonomi kerakyatan dan terus bergairah seperti itu. Mungkin itu Mbak Utami. Terima kasih Mbak Utami. Baik, Pak Rektor dari Universitas Bung Karno, Bapak Didi, terima kasih jawabannya. Yang saya tangkap adalah bahwa
ekonomi kerakyatan dalam masa ini harus mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ekonomi kerakyatan merupakan tulang punggung untuk kekuatan ekonomi nasional. Keren. Terima kasih sekali Pak Rektor. Baik, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Aisyah Feriska Ramadhani. Saya baca dulu ya, sebentar. Oke, selamat malam. Saya mahasiswa UBK, Prodi Ilmu Hukum. Masyarakat kelas menengah merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Namun, kondisi pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat kelas menengah turun ke kelas rentan miskin, bahkan kelas miskin. Bagaimana cara meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah dalam keadaan pandemi ini? Saya rasa Bapak Kris Biantoro bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah Feriska Ramadhani. Kepada Bapak Kris Biantoro kami persilakan. Ya, pertanyaan terakhir ini ya Pak Kris. Baik, terima kasih moderator. Sejujurnya ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena COVID-19 ini memang menghantam seluruh sektor ya, yang menderita, yang maksud saya yang masyarakat kecil semakin sulit, bahkan pengusaha pun juga sulit, semuanya sulit. Bagaimana mengatasi persoalan ini nanti mungkin narasumber yang lain juga bisa memberikan pandangan ya, tapi kalau dari sudut pandang kami atau saya di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, memang kita rasakan betul dampak itu ya, khususnya ketika kita melakukan pelatihan-pelatihan ini, segmentasinya jadi bertambah. Yang tadinya tidak banyak korban PHK, sekarang justru akan mendominasi pelatihan-pelatihan itu kemungkinan besar. Sudah menyandang korban PHK, kemudian rentan miskin, atau mungkin sudah masuk kategori miskin. Bahkan saya baca beberapa pemberitaan terakhir, angka kemiskinan di Indonesia juga sudah meningkat. Nah ini bagaimana? Semuanya muaranya pada daya beli, karena daya beli melemah karena PHK cukup sebarannya cukup banyak ya. Kemudian masyarakat yang berwirausaha juga mengalami kelesuhan, apalagi ketika ada PSBB kemarin, semuanya sulit. Nah ini bagaimana? Saya mencoba menjawab dalam kapasitas saya ya, sebagai praktisi kewirausahaan sosial. Caranya bagaimana ya? Tentu kalau di era pandemi COVID-19 ini mau tidak mau kita harus tetap bergerak. Ya, saya mendorong para alumni dari pelatihan kewirausahaan itu untuk tetap berwirausaha. Jadi ibu-ibu memproduksi aneka makanan, masakan dan lain sebagainya itu tetap menjalankan usahanya dengan protokol COVID-19. Kuncinya itu, kita menekankan ke mereka harus disiplin protokol, mau tidak mau. Karena apa? Kalau kita takut, maka ekonomi tidak berjalan, pendapatan keluarga tidak akan bisa membaik, bahkan malah semakin sulit. Begitu juga dengan alumni-alumni barber kita selalu tekankan mereka orang yang sangat rentan ya, memegang kepala, rambut. Kita ajarkan betul bagaimana mekanisme protokol COVID-19 itu untuk diterapkan. Begitu juga dengan barista-barista kita ajarkan dari cuci tangan, pakai face shield dan lain sebagainya, untuk apalagi di barista atau di kafe inspirasi ini banyak masyarakat perkantoran, ada masyarakat asing juga yang sering datang beli kopi. Nah, itu juga sangat rentan, tapi kita mencoba meminimalisir itu dengan menerapkan protokol COVID yang ketat. Nah, harapan itu sebenarnya juga ingin kita alamatkan kepada
pemerintah dan juga pelaku usaha-usaha besar. Pemerintah kita berharap bisa memberikan prioritas kebijakan maupun anggarannya. Karena dalam konsep kewirausahaan sosial yang kita kembangkan, itu tidak hanya benefit dan profit secara ekonomi dan sosial, tapi secara politik dan budaya itu kita dorong. Politiknya apa? Politiknya adalah kita mengadvokasi kebijakan juga sebenarnya, kebijakan pemerintah agar memberikan prioritas kepada masyarakat kecil. Misalkan mengalokasikan anggaran yang tadinya untuk pengembangan infrastruktur, untuk pengembangan postur pertahanan dan lain sebagainya, mungkin bisa diprioritaskan untuk stimulan ekonomi khususnya masyarakat kecil, memberikan kemudahan-kemudahan masyarakat kecil untuk berwirausaha, dan juga media. Saya berharap ya, khususnya media-media besar, terutama media-media pemerintah juga untuk memberikan slot publikasi, promosi usaha-usaha kecil ini, karena sejauh ini yang kami lihat itu peran media juga belum terlalu maksimal. Tidak banyak tayangan-tayangan media yang memberikan porsi usaha-usaha kecil itu bisa dipromosikan secara lebih luas. Nah, kalau itu semua bisa dijalankan, pemerintah mau memberikan afirmatif policy atau kebijakan yang berpihak kepada ekonomi masyarakat kecil, kemudian pengusaha juga diberikan kemudahan jaminan dan juga iklim yang kondusif, kemudian warga-warga atau masyarakat yang tadi masuk kategori warga binaan, rentan miskin, kurang mungkin miskin dan lain sebagainya tadi juga diberikan kesempatan. Saya yakin secara bertahap daya beli masyarakat akan kembali pulih. Meskipun itu akan makan waktu ya, tapi sekarang juga sudah kita lihat aktivitas sudah kembali normal, masyarakat kembali bekerja, harus patuh protokol kesehatan. Nanti saya yakin ekonomi akan kembali tumbuh, daya beli masyarakat kembali akan pulih sedikit demi sedikit. Dan saya juga sering dapat keluhan dari mahasiswa, Pak, saya di PHK, Pak, saya tidak bisa menjalankan wirausaha bisnis sehingga mengganggu saya untuk daya belinya dan lain sebagainya. Ya, itu dialami juga di sektor kelompok intelektual ya, mahasiswa. Ini saya juga terus terang aja, kalau memang ada korban PHK, mungkin outsourcing kontraknya tidak diperpanjang, kalau memang berminat untuk berwirausaha, saya terbuka untuk kita bisa berdiskusi, kita bisa mendorong ikut pelatihan yang mungkin YIM juga selenggarakan, karena kebetulan kita tidak hanya melatih masyarakat yang masuk kategori yang saya sebutkan tadi, kita juga ingin masuk ke wilayah masa persiapan pensiun, karena saya melihat problem pensiun di Indonesia itu sebagai problem yang seolah-olah itu kiamat ya, setelah pensiun terus nanti sakit, nggak takut uangnya habis dan lain sebagainya. Nah, kita coba kembangkan orang-orang yang masuk kategori pensiun itu agar bisa memanage usaha. Ya, kita berikan pelatihan bagaimana mereka menjadi manajer atas wirausaha-wirausaha yang mereka dirikan sendiri, wirausaha barber. Mereka kita pengen mengajarkan kepada kelompok itu agar daya belinya tetap terjaga dengan usaha barber, usaha kecil-kecilan, usaha kue, ya, usaha cuci servis AC, atau mungkin usaha sablon yang sejauh ini kita kembangkan. Jadi kita coba menginspirasi sampai sejauh itu, mudah-mudahan itu bisa juga digerakkan sektor-sektor lain. Mungkin sementara itu, Bu Moderator. Amin, amin, ya robbal alamin ya. Semoga rencana dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun untuk membantu para ibu kita yang sudah pensiun jalan mereka inspirasi kepada mereka agar mereka terus dapat mengembangkan. Untuk baiklah, kepada para peserta kami ingatkan kembali untuk mengisi link yang telah kami sediakan untuk untuk mengisi sertifikat, dan tidak lupa pula
ada link yang bisa dilihat untuk melihat video dari Bapak Aden Hidayat serta materi dari para narasumber. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kami. Dan nantikan webinar kami selanjutnya. Baiklah, kesimpulan penutup pada acara webinar kita adalah ekonomi kerakyatan harus terus digairahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional demi Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.